Puji Tuhan, atas kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Karena itu layaklah kita memberikan kehidupan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan hati kita, pujian yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia layak menerima semuanya. Dan sangat bersyukur kita bisa menyembah Dia. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Aku bersyukur, terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita lebih sungguh lagi, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan
haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami berikan hanya kepadamu Bapa di surga, karena Engkau begitu baik, sangat baik bagi hidup kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, ini bukan karena kami kuat dan kami mampu, tapi ini merupakan anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah kepadamu Tuhan, dapat memuliakan, mengagungkan dan menyembah akan namamu yang kudus. Sungguh kami tidak dapat membalas segala kebaikanmu yang Engkau sudah curahkan, limpahkan atas hidup kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan meninggikan namamu, karena hanya dengan itulah Tuhan kami dapat Tuhan menyenangkan Engkau, memuliakan akan namamu yang ajaib. Bapa di surga, kami mohon urapan-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu boleh kami nikmati dan rasakan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan pakai setiap pelayan-pelayan-Mu dengan urapan baru, baik song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, yang proyektor, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani dengan kebenaran firman Allah. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dan kebebasan, dan saatnya kami akan memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya, dan kami berdoa hanya di dalam, kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seberapa kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Boleh tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan. Haleluya. Kita langsung saja angkat pujian kita. Besarlah Tuhan dan layak Dia dipuji. Amin. Semangat lagi, saya undang kita semua bangkit berdiri. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah
bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Amin. Dan setiap kemenangan itu pasti akan membuahkan sebuah kesaksian yang indah bagi Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Apa ada yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Silakan Bapak. Shalom. Saya memang datang hari ini bersaksi. Hari Senin pagi, saya mendengar khotbah dari pendeta. Tiap hari pagi-pagi sekali saya sudah tunggu suara gembala. Karena itu biasanya saya yang pertama respons. Pagi itu bisa saja saya sudah bangun, atau memang saya belum tidur. Lebih-lebih karena anak kami, Billy. Saya langsung minta waktu itu, Pak Pendeta, hari Minggu saya mau bersaksi. Rupanya ada bagusnya. Sampai kemarin saya masih ragu, saya masuk gereja, ibadah raya atau tidak. Tapi karena sudah ada janji sama pendeta, saya jadi malu. Malunya sampai berkali-kali lipat kalau tidak datang. Karena itu memang hari ini saya siapkan untuk bersaksi. Saya juga minta bersaksi, saya tidak tahu apa yang saya saksikan. Untung saja mendapat yang penting saksikan untuk menguatkan iman. Itu pesan dari Pak Gembala. Baru saya sadar, hari ini adalah 1 bulan Billy di rumah sakit lagi. Setelah 12 tahun, itu berarti rata-rata tiap tahun dia masuk rumah sakit. Kambuh. Saya mau cerita bahwa pentingnya keluarga. Saya termasuk keluarga Kristen setengah Yahudi. Karena kalau di Gemim, apalagi di bagian selatan sana, Pak Gembala sama Ibu sudah pernah ke kampung kami, itu bersaing. Persaingan bukan antara Yahudi dan Kristen, atau Kristen dan Katolik, tapi antara Gemim dan Pantekosta. Pak Rekson tentu tahu itu, Ibu tentu tahu. Jadi, dan itu persaingan itu antar keluarga. Ketika mereka dengar sudah dibaptis masuk Pantekosta tanggal 4 Oktober 2019, heboh di sana. Nomor 1 karena saya. Mereka tahu saya suka menghujat Pantekosta dulu. Karena kami pemuda Gemim. Orang yang merasa paling Kristen.
Padahal banyak sekali konflik. Tapi bukan karena konflik itu saya masuk Pantai Kosta. Karena saya mau cari hiburan dari Roh Kudus. Begitu simpel saya. Maka tiap kali ada masalah, saya terkenang bagaimana teman-teman saya Pantai Kosta sejak SD. Begitu gembira. Tapi mungkin hari ini saya salah kostum. Karena yang saya tahu Pantai Kosta kalau bukan putih ya hitam. Di zaman saya 5 tahun mulai kenal itu di saat saya 5 tahun. So, hari ini saya datang. Betapa hebohnya keluarga saya. Karena kami keluarga gemim. Ya karena dianggap tokoh di kampung. Jadi seolah-olah anak-anaknya juga jadi tokoh. Dan ya itulah kalau di kampung memang kadang-kadang ya keluarga Yahudi bagaimana bapaknya begitu anak-anaknya. Kan begitu. Jadi dan saya salah satu tokoh yang mungkin membuat heboh di sana. Karena setelah saya pulang, karena dipanggil temannya Pak Rekson untuk bantu dia jadi gubernur, saya pulang kampung. Di kampung yang kecil, cukup kecil ya Pak. Di kampung kami sudah sekitar 200-an sarjana. S1. Saya sarjana pertama di sana. Sekalipun bukan mahasiswa pertama. Dan saya itu pimpinan mahasiswa selama di Manado. Dan saya mahasiswa teladan. Jadi seolah-olah setiap sikap perilaku pilihan saya menjadi panutan. Padahal saya tidak pantas dipanut. Cuma karena menteri aja mungkin salah kasih piagam penghargaan mahasiswa teladan waktu saya di IKIP Manado. Jadilah saya terbebani sebetulnya. Saya tahu siapa saya, sekalipun dosen-dosen saya suka bilang, kami lebih tahu kamu daripada kamu sendiri. Nah, hari ini saya ada di sini. Ketika saya bergumul lama sejak anak saya sakit. Saya bilang kalau cancer ternyata masih gampang. Tapi sakit gangguan jiwa memang tidak jelas. Dia sakit maupun tidak sakit, sami mawon. Dan dia ketika dia sakit, dia tidak merasakan lagi sakitnya. Yang menderita adalah saya. Ketika dia sakit, dia yang sakit, saya dan keluarga yang menderita. Lalu main salah-salahkanlah kami, keluarga. Itu karena papa. Itu karena mama. Itu karena kakak-kakakmu. Kak Philip, Kak Lili. Itulah yang saya alami dengan penyakit ini. Memang pekerjaan iblis. Bukankah gangguan jiwa itu yang mengganggu iblis? Saya tidak yakin dan sangat tidak yakin bahwa Roh Kudus membuat orang gangguan jiwa. Saya begitu tidak yakin bahwa Tuhan yang menghendaki dia sakit. Tapi sekarang setelah 12 tahun, itu berarti sekitar 12 kali dia masuk rumah sakit. Saya baru yakin bahwa memang bukan Tuhan yang membuat dia sakit, tapi cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan dia. Lalu buat apa saya berkeluh kesah terus? Buat apa saya tenggelam selama 12 tahun dalam penyakit bilih? Aib di kampung kami kalau orang sakit jiwa. Sangat aib. Untung sudah bahasanya agak lembut, gangguan jiwa. Di daerah kami, seno. Gila. Aib buat orang tua. Yang merasa dari Manado atau masih merasakan. Saya lihat Pak Rekson dan Ibu gini-gini. Berarti kami, padahal saya sejak 82 sudah di sini. Keluar Manado, berarti 40 tahun. Itu berarti sudah sampai di Kanaan dari Mesir. 40 tahun. Dan dari Manado ke sini dan ada di sini sekarang setelah kemana-mana melewati seperti
orang Israel keluar dari Mesir. Sampai Salatiga, sampai ini segala macam ada di sini. Inilah Kanaan bagi saya. Terasa itu. Ketika saya ke sana. Ke kampung betul-betul. Memang keluarga saya Samas, Penatua, Penak kalau di sana. Penak dan pendeta-pendeta. Banyak juga gembala-gembala. Dan kalau saya ada di sini. Karena memang rekomendasi dari adik saya, Pendeta Servi Kumayas. Orang tua ibu kami kakak beradik. Pendeta Servi, Kak, pergi ke Om Markus. Kok di sini semua dipanggil Om? Kok Om Markus? Om Markus. Pendeta Servi, Pendeta Telni, Pendeta Rumagit, Pendeta, semua panggil Om. Ini kok Om? Kalau di Ranan Baru kampung kami gembala. Tidak juga pendeta. Makanya saya terbiasa dengan itu gembala. Dan saya lebih suka panggil gembala. Karena itu kata Alkitab. Tidak ada istilah pendeta di Alkitab. Nah saya memang sangat artinya sangat Alkitabiah. Makanya soal juga saya pindah dibaptis dengan air. Karena memang itu kata Alkitab. Belakangan saya ketemu dengan bekas pimpinan kaum Bapa di Sebaot. Pak Situmorang namanya. Keras sekali, palar istrinya. Dia bilang, Pak Jimmy, kebetulan lebih senior. Yang mempengaruhi Pak Jimmy untuk dibaptis ulang itu sesat dan menyesatkan. Dan saya tinggalkan grup itu. Saya bilang, ini kok, saya bilang bukan. Yang mempengaruhi saya adalah Roh Kudus sendiri, berarti Roh Kudus itu sesat. Bukan mantan Sekum GPDI yang pengaruhi saya, kebetulan om saya, ibunya Palapa, saudara dengan ini. Dia takut sama saya, karena dia tahu saya tukang olok Pantekosta, karena satu kampung kami. Keluarga dia, keluarga Pantekosta, bapaknya nama Israel. Jadi dia tahu, sudah 3 kali gembala David, saya minta dibaptis, dia tidak mau, dia takut, dia tidak percaya. Yang saya sudah pernah, akhirnya ya kalau memang ngana suka, mari Jo. Hari Kamis tanggal 4 Oktober 2019 saya dibaptis. Nah sekarang akhirnya saya menyadari, lalu kenapa saya ke sini? Saya kan buta. Kami orang Sebaot kan gereja paling gede. Ada sekitar 1.800 kepala keluarga. Saya adalah satu pimpinan. Karena kalau di sana ternyata penatua majelis itu pimpinan gereja. Saya penatua aktif waktu itu dan pindah. Bukan karena mereka tidak pernah besuk anak saya. Bukan, itu masalah. Tapi karena saya mau cari penghiburan sejati dari Tuhan. Bukankah firman itu penghibur? Jadi saya cari hiburan, mau jingkrak-jingkrak gimana itu tidak soal. Kata pendeta, teman saya, jago, di khotbah dia ini dari Jakarta, dari Piki. Dia bilang daripada mereka angkat kaki nggak apa-apa kan angkat tangan. Puji Tuhan katanya. Daripada angkat kaki di gereja. Kebetulan saya dampingi dia untuk khotbah. Karena fakta bahwa banyak orang Sebaot yang terdaftar di Sebaot tapi ibadah di gereja lain. Karena saya nggak tahu, apalagi anak-anak muda, termasuk anak-anak saya. Saya bicara tentang keluarga. Karena kenapa saya di sini? Itu karena Servi, saudara sepupu saya, pendeta atau gembala Servi Kumayas. Dan dia bilang, Om, oke, di mana tempatnya? Ada saya cari. Orang tetangga saya, Masya Allah jauh sekali ternyata dari Ciomas. Tapi saya berusaha datang. Sekalipun pertama karena malas, kedua karena jauh. Dan hari ini saya uji sendiri, ternyata paling nyaman 30 menit. Pesan Grab, dan sampai di sini. Itu juga pergumulan sendiri. Saya di sini karena saya terus terang
Saya sangat terkesan dengan keluarga Pendeta Markus. Puji Tuhan. Karena konflik orang Yahudi, orang Katolik, orang Kristen sampai sekarang karena konflik keluarga. Bukankah Kain dan Habel, Yakub dan Esau, bukanlah anak-anak Yakub plus Yusuf. Jadi saya memang keluarga ini, saya mau bilang keluarga teladan. Dan saya 67 tahun sekarang sudah kemana-mana. Dan saya lihat bagaimana keluarga Kristen, keluarga pendeta, keluarga gembala berantem. Di sini tidak. Puji Tuhan. Itu yang saya cari, kedamaian dalam keluarga. Kami 6 bersaudara laki-laki semua. Saya anak yang tua. Dan di kampung kami dikenal keluarga kami. 6-6-nya memang untuk orang desa. Kalau sudah sarjana berarti udah hebat. 6-6-nya. Dan kami bukan keluarga kaya. Cuma memang ayah saya kuntua di sana. Sesudah tahun 67, ayah saya lurah di sana, hukum tua di sana. Mungkin karena yang tokoh-tokoh di sana banyak yang terlibat tahun 65 sehingga 2 tahun kemudian ayah saya dipilih. Jadi memang jadi keluarga yang di kampung. Tapi saya tidak merasa pantas diteladani. Keluarga di sini terus terang patut diteladani, keluarga gembala. Bukan karena saya baru lihat. Sudah 2 tahun setengah saya jemaat di sini. Dan saya perhatikan. Saya perhatikan betul. Inilah keluarga Kristen sejati. Sekarang Billy di sana. Saya sudah bilang sama ibu tadi. Bahwa kita udah serahkan Billy ke Tuhan. Karena bahasa kasarnya saya sudah habis-habisan untuk Billy selama 12 tahun. Persiapan masa tua kandas. Kandas waktu 2014. Tahu-tahu keluar BPJS. Habis. Saya juga udah mau habiskan segala macam. Terlalu banyak tawaran untuk saya. Saya tolak. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan bawa saya. Sekalipun nanti belakangan saya hadir. Jadi sebetulnya banyak kesempatan buat saya. Tapi buat saya uang memang iblis betul. Tapi bukan karena itu, karena memang saya salah kelola. Dan itulah segala macam tawaran ke saya tolak. Kalau duit saya tolak. Hari ini, itulah yang saya bilang ke istri saya. Cuma memang juga, waduh ini kalau dia nonton nanti, biar aja dia marah. Saya mau bilang, bahwa memang itu juga pergumulan saya. Yang masuk Pantai Costa, saya tidak mau bilang baru saya. Nanti dia dengar, apalagi anak-anak dengar. Tapi memang itu pergumulan tersendiri bagi saya. Maka kenapa saya mengatakan keluarga ini dan keluarga-keluarga di sini bagus? Karena saya melihat diri saya sendiri. Saya tidak pernah menggunakan otoritas saya sebagai imam dalam keluarga untuk mengajak. Tapi fakta bahwa saya Pantai Costa, istri saya GPIB. Tapi anak-anak saya Lili GPIB, tapi enggak pernah masuk GPIB. Paling dia kalau datang ke Bogor GSJ. Kalau di Jakarta JPCC atau di aliran-aliran karismatik. Anak-anak saya yang tua Philip dan istrinya, padahal Philip GPIB, istrinya HKBP karena Boru Sirait dari Pekanbaru. Tapi karena kuliah di sini udah jadi ini. Akhirnya mereka apa? Pas mereka menikah, saya nggak tahu. Akhirnya saya bilang, mendaftar dong kalian sebagai suami istri. Saya nggak tahu mereka mendaftar di GPIB atau ke HKBP. Tapi mereka beribadah di NDC
dan lain-lain. Keluarga yang tercerai-berai. Di mana persekutuan dalam keluarga? Dan itu pergumulan saya sebagai suami dan ayah. Adakah saya memaksa mereka? Tidak. Karena saya pun tidak ada yang memaksa. Saya yang memaksa om saya, mantan sekum GPD, untuk saya dibaptis. Tolong saya, karena inilah pergumulan saya, dan saya sudah 1 bulan baru saya datang lagi, itu juga yang jadi. Gimana Tuhan, tapi makanya senang waktu Lili datang. Tapi belum apa-apa, tapi Lili gak mau pindah loh Pak. Saya cuma, memang siapa yang ngajak? Yuk ada datang, karena memang dia baru bolak-balik, selama ini tinggal di Jakarta, tapi karena kerja sekarang bagus di daerah Cikini, dan ini jadi bolak-balik. Nah, itu pergumulan saya sekarang. Saya tidak pernah mengajak, tapi saya yakin Tuhan bekerja untuk mereka, khususnya untuk Billy, dan ada tekad saya untuk, kalau toh saya harus jalan kaki, saya akan spend waktu jam 9, berarti jam 7 saya jalan kaki. Tapi saya akan selalu berusaha datang, karena saya melepaskan penderitaan karena sakit Billy. Karena saya yakin dan percaya umur dia tanggal 7 kemarin, Juni, 34 tahun. 34 tahun. Tuhan Yesus sudah mati di umur 34 tahun. Kalau tradisi mengatakan 33 tahun setengah dia meninggal. Setelah dia betul-betul melayani umur 30, berarti dia udah mati. Si Billy belum mati. Jadi tolong supaya dia dihidupkan. Saya begitu yakin bahwa saya harus bertahan dengan iman saya, sekalipun banyak sekali godaan di rumah sakit, teman-teman, orang sakit jiwa kan. Kasarnya orang gila, orang seno kan, banyak sekali yang agen-agen iblis mempengaruhi iman kita kan. Kalau ada yang saya syukuri saya sekarang adalah saya terhindar dari pengaruh-pengaruh teman-teman saya, sesepuh, pupuh, kokolot di sini. Sudahlah Pak, ada di sana, ada di sana. Saya cuma bilang, saya sudah punya. Itulah Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kesaksian yang menguatkan kita semua ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ada suatu pujian lama GPDI. Saudara, jadi ini GPDI banget gitu ya. Yang mengatakan bahwa kita bisa menang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita akan nyanyikan pujian itu bersama-sama. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bangkitkan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ada kemenangan, ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan.
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kita imani pujian ini bahwa dalam nama Tuhan Yesus kita mendapat kemenangan dari Tuhan, dan dengan penolong yang setia yaitu Roh Kudus kita boleh melalui setiap masalah kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memiliki Allah yang setia dalam kehidupan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun seringkali kita meninggalkan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dan Dia setia, itu yang menguatkan kehidupan kita sampai saat ini. Puji Tuhan, kita naikkan pujian ini. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu
Maha Mulia. Kupanggil namamu Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul memuji, menyembah, mengagungkan namamu. Ini luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan kami Tuhan menyembahmu, memuliakanmu. Kau sungguh luar biasa Tuhan, luar biasa. Kami ada pada saat ini Tuhan bukan karena kekuatan, kegagahan kami, tetapi kasih setiamu yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Sebab itu terus Tuhan, tinggal dalam hidup kami Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan, untuk kami selalu menyebut namamu Tuhan Yesus. Kau baik dan teramat baik. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapa. Inilah pujian kami Bapa. Pujian kami yang selalu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bahwa Engkau Allah yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami terus fokus kepadamu Tuhan. Ajarkan kami terus memandang Engkau sebagai Allah kehidupan kami. Allah pedoman kami, terlebih Allah kekuatan kami. Tanpa itu semua kami tidak mampu melewati jalan hidup ini Tuhan. Kau yang sudah melepaskan kami dari ketakutan. Kau melepaskan kami dari kekhawatiran. Kau melepaskan kami dari rasa tidak mampu. Dan Engkau menopang hidup kami untuk kami bangkit di dalam-Mu Bapa, untuk menjalani hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami memerlukan Engkau, memerlukan firman-Mu sebagai sumber dari segala sumber kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Kami boleh kuat sampai saat ini bersama-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar firman-Mu yang sebentar Kau berikan semakin meneguhkan iman kami Bapa, untuk terus kuat di dalam Engkau, untuk kami maju, untuk kami bangkit di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang lemah, tidak menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang oh Yesus mudah tergoyahkan, tetapi kami boleh tetap teguh di dalam Engkau Bapa, bersama-Mu, berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin, membukakan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami semua. Karena kami haus Tuhan, haus akan siraman firman-Mu, haus akan Tuhan benih-benih firman-Mu, benih-benih kebenaran-Mu Tuhan tersampaikan bagi kami semua Bapa. Sehingga kami boleh Tuhan pulang dengan tidak sia-sia, tetapi kami membawa berkat-berkat ya Tuhan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu yang sudah memimpin kami dengan pujian. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kehidupannya, berkati Tuhan Yesus, terus berkat tercurah dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya. Tuhan pakai lebih heran lagi di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini kalau Bapak Ibu boleh ada di dalam ruangan ini untuk kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati kesaksian, dan teristimewa kita akan menikmati firman Tuhan. Tidak salah, Bapak Jimmy sudah berada di tempat ini karena ini adalah GPDI Sukadamai, Pak. Saya berharap Pak Jimmy berada di sini boleh mengalami kedamaian. Ya, puji Tuhan. Dan kita semua jemaat, kita juga boleh merasa damai. Sekalipun kita mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi damai itu mahal. Ya, damai itu mahal. Kalau kita bisa merasa damai, kita merasa sukacita dan
melalui kesaksian Pak Jimmy saya merasa tersanjung juga, tapi ya saya kembalikan pujian itu bagi Tuhan. Ya, waktu itu Pak Sagala juga bilang begitu. Ya, saya baru melihat dua gembala yang satu keluarga semuanya terlibat dalam pelayanan. Ya, memang ini yang saya ingin juga semua jemaat bisa mencontoh, bisa melihat hal ini. Ya, memang waktu mereka masih kecil-kecil, saya sedikit paksa mereka untuk ketika ibadah mereka harus duduk di depan, tidak ada yang di mana-mana. Ya, saya punya pegang janji Tuhan, kalau kita ajar anak-anak untuk mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita. Ya, saya pernah ada satu gembala bilang begini, saya heran dengan Om Markus, punya anak 3 laki-laki tapi saya nggak pernah lihat mereka ribut. Saya punya anak 1 setengah mati saya mau urus, bandel sekali. Ya, saya bilang, ya semuanya kita sama, semuanya kita titipan Tuhan, Tuhan titipkan, tergantung bagaimana kita mau isi. Ya, mereka itu seperti tabung panah yang harus diisi. Kalau kita isi dengan baik, maka itu akan berguna dengan baik. Ya, dan puji Tuhan, saudara-saudara, sekalipun demikian, saya mau bilang bahwa kehidupan ini tidak terlepas dengan yang namanya persoalan, ya, atau pergumulan. Karena itu pagi hari ini saya ingin khotbah tentang kekuatan ilahi. Ya. Sekuat apapun kita, satu waktu kita akan membutuhkan Tuhan. Ya. Sekuat apapun kita, satu waktu kita akan berkata bahwa Tuhan lebih kuat dari aku. Ya. Karena itu saudara-saudara, terlebih di hari-hari akhir ini, ya, walaupun sepertinya ini merupakan pelajaran yang dasar. Ya. Minggu lalu saya bicara tentang perbuatan iman atau tindakan iman. Itu sepertinya dasar, tetapi itu saya merasa bahwa itu hari-hari ini penting. Ya, ya, apalagi saya sudah mendengar video nanti akan ada agama PBB, di mana seluruh dunia harus ikut dalam agama PBB. Dan saudara tahu apa itu? Mereka akan meloloskan, ya, bahwa pernikahan satu jenis harus dibolehkan. Saudara bisa bayangkan, ya, di dalam itu saya sudah dengar dari 2012, jadi sudah 10 tahun yang lalu. Ya, Pendeta Ahamandai sudah sampaikan nanti akan ada agama PBB, dan itu seluruh dunia harus mengikuti. Ya, dan itu akan membuat, dia bilang, Kristen dan Islam akan seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, betapa pentingnya kita melakukan perbuatan iman. Ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kekuatan ilahi. Ya, kekuatan ilahi. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tetapi, ya, kalau kita tahu bagaimana kita mengandalkan kuasa Tuhan, bagaimana kita berharap hidup kita kepada Tuhan, bagaimana kita menggunakan kekuatan Allah itu. Ya. Sekalipun kita punya sesuatu yang hebat, yang luar biasa, tapi kalau kita tidak tahu cara menggunakannya, kalau kita tidak tahu memanfaatkannya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama. Ya. Kita mempunyai Allah yang hebat. Ya. Tetapi kenapa seringkali kita berkata, aduh, nggak kuat Tuhan. Ya, padahal kita punya Allah yang hebat, saudara-saudara. Ya. Karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ayat itu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saudara bilang amin, artinya saudara mengamenkan ayat ini. Saya baca sekali lagi. Segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Ya, saudara-saudara, kalau saudara melihat konteks dari ayat ini, bahwa Rasul Paulus dia sedang berterima kasih kepada pemberian dari jemaat. Ya, artinya jemaat Filipi peduli kepada Paulus. Tetapi bukan itu yang menjadi alasan kenapa Paulus bisa bertahan di dalam dia melayani Tuhan. Ya, ada beberapa yang kita bisa lihat di sana, bahwa Paulus dia belajar untuk mencukupkan diri. Ya. Paulus dia belajar untuk mencukupkan diri. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan. Ya. Kami pendeta di sekolah Alkitab itu sudah diajar, ya, bagaimana kita bisa hidup berpadan dengan apa yang ada. Ya. Kita tidak boleh menuntut atau menyalahkan orang lain ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, ya. Tetapi seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan supaya kita menggunakan lutut kita, ya, untuk berlutut kita di bawah kaki Tuhan. Ketika kita berlutut di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan berdiri, ya, melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Ketika kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan, ya, menyelesaikan persoalan hidup kita. Ya. Paulus dia tahu apa itu kelimpahan dan tahu apa itu kekurangan. Ya. Nah, yang sangat menarik, saudara-saudara, Paulus berkata di sini segala perkara. Ya. Mungkin kita ada banyak perkara di dalam dunia ini yang harus kita hadapi. Ada begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Paulus berkata segala perkara, bukan cuma satu perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bukan di dalam aku, ya. Bukan di dalam kekuatanku, bukan karena kehebatanku, tetapi aku dapat menanggung di dalam Dia, Allah, oknum yang dapat memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini kata Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ini harus seringkali kita ucapkan. Ya, harus seringkali kita dalam apa saja kita berkata Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang percaya katakan amin. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kalau Dia tidak memberikan kekuatan kepadaku, mungkin kita akan jatuh, mungkin kita akan kalah, mungkin kita akan tersesat, mungkin kita akan salah jalan. Tetapi Paulus berkata, aku bisa menanggung segala perkara karena ada Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Pengalaman dari Paulus, saudara-saudara, kita bisa lihat di Dia memberi kekuatan kepadaku. Ada beberapa ayat pendukung yang kita akan lihat pada pagi hari ini dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Ya, saya senang dengan kata Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12 berkata begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kenapa kekuatan Tuhan, ya, itu menjadi kekuatan Paulus? Kenapa Tuhan mau tergerak hati? Kenapa Tuhan berbelas kasihan kepada Paulus? Kenapa Tuhan begitu memperhatikan Paulus? Karena menurut Tuhan, Paulus itu adalah setia.
ia menganggap aku setia. Kalau kita ingin diperhatikan oleh Tuhan, setialah kepada Tuhan. Ya. Kalau kita ingin ditolong oleh Tuhan, setialah kepada Tuhan. Dan Paulus, dia adalah orang yang dipercaya, ya, sehingga Tuhan mempercayakan pelayanan kepada Paulus. Ya. Orang percaya harus bisa dipercaya. Ya, itu dia, saudara-saudara. Ya. Kalau kita, kalau saya sebagai hamba Tuhan, bukan berarti juga kita sudah super, saudara-saudara. Kita juga pada waktu saya berjuang untuk membuat anak-anak kami semuanya bergelar sarjana, ya saya pun berjuang dengan ya pontang-panting, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur memiliki jemaat yang selalu menopang dan mendukung kami. Jadi saya selalu bilang juga sama anak-anak, kalian bisa kuliah, kalian bisa selesai, semuanya itu karena jemaat. Karena papi nggak usaha lain. Ya, papi nggak ada usaha lain selain melayani Tuhan. Dan saya percaya ketika kita setia dan dipercaya oleh Tuhan, ya, maka kekuatan Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Ya. Jadi mari berlakulah setia kepada Tuhan dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, kita dipercaya oleh Tuhan. Ya, sehingga berkat itu nggak pernah berhenti kalau kita dipercaya oleh Tuhan. Kita menjadi bendahara yang baik, ya, yang diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Ayat yang kedua kita akan lihat. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Efesus 3 ayat yang ke-16. Ayat itu berkata begini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Ya. Saudara yakin bahwa roh Allah ada di hati kita? Ya. Roh Allah yang ada di dalam hati kita, dialah yang akan menguatkan, dialah yang akan meneguhkan kita. Ya. Sebagai orang percaya kita tidak perlu takut, ya, mendengar berita ini dan itu. Kita nggak perlu khawatir dengan berita-berita yang mungkin secara manusia bikin kita khawatir, tapi kita tahu ada Roh Kudus di dalam hati kita. Ya. Tadi Pak Jimmy katakan, saya ingin cari penghiburan. Ya. Maksudnya penghibur yang sejati itu adalah Roh Kudus. Ya. Mungkin secara manusia terlambat, tapi belum terlambat, Pak. Ya. Ya, cuma selama sekian tahun sepertinya Tuhan izinkan 12 tahun ya Pak ya, untuk mendampingi dan merawat, memperhatikan anak yang kena penyakit. Ya. Tapi saya katakan belum terlambat, ya, artinya hari ini dan seterusnya ini juga kesaksiannya boleh menjadi kekuatan buat kita bahwa kalau kita bisa kuat karena ada Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, sama seperti Paulus, karena ada Dia yang memberi kekuatan kepadaku sehingga aku mampu menanggung segala perkara. Ya, tidak usah menyalahkan orang lain, tetapi kita mau cari Tuhan yang sumber kekuatan itu. Ya. Kita cari Tuhan yang sumber penghiburan itu di dalam kehidupan kita. Ya, lalu ayat yang ketiga kita akan lihat. Kolose 1 ayat yang ke-11. Ya, dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, saudara-saudara, kalau kita sekolah tentang tekun dan sabar, ini kalau kita bisa lolos luar biasa. Ya. Sampai kita bisa menanggung segala sesuatu. Ya.
sampai kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya. Paulus berdoa karena Paulus sudah mengalami sendiri di dalam pelayanan, sehingga dia berdoa buat jemaat di Kolose supaya Allah memberikan kekuatan, ya, memberikan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya. Saya merasa di dalam hati saya pada saat ini bahwa Bapak Ibu juga punya keinginan untuk anak-anak bisa datang duduk bersama beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, saya nggak tahu, Tuhan kasih ya. Sekarang ini hati sebenarnya Bapak Ibu juga kepingin anak-anaknya untuk duduk bersama beribadah bersama-sama di dalam Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Tetapi saudara-saudara, kita belajar dari Rasul Paulus. Pada akhirnya kita memang harus belajar untuk tekun dan sabar. Ya. Tekun dan sabar. Ya. Karena mungkin ada yang karena sudah dewasa, ya jadi tidak mudah memang kalau sudah dewasa. Lebih mudah kalau mengarahkan masih kecil. Ya, kalau masih kecil masih bisa dipaksa. Saya kepada anak-anak waktu kecil mereka saya paksa. Ya, pagi-pagi ada yang belum bangun, pasti saya bangunkan. Ya, tidak ada alasan untuk tidak bangun. Itu dia. Ya. Tidak ada alasan, males ngantuk, enggak ada. Harus ibadah. Ya. Dan mereka begitu terbiasa akhirnya sampai sekarang, ya puji Tuhan. Ya, mereka tetap beribadah dan melayani Tuhan. Ya, saya tidak pernah. Ya, terima kasih. Saya tidak pernah bilang sama David, nanti kamu harus jadi pendeta. Tidak pernah. Ya. Saya cuma ajar anak-anak untuk mengasihi Tuhan, ya, melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Ya, jangan sampai Tuhan kasih talenta sama kita, Tuhan kasih karunia buat kita, lalu kita salah gunakan. Ya, karena Tuhan yang memberi. Saya selalu ingat kepada perumpamaan tentang talenta. Ya. Ada yang dikasih 5 talenta. Ya. Dia kerja dengan baik, dan begitu tuannya pulang, 5 talenta ini jadi 10 talenta. Berarti dia kerja maksimal. Dia kerja 100%. Ya. Dari 5 jadi 10, 100%. Lalu ada yang dikasih 2 talenta. Yang dikasih 2 talenta, begitu tuannya pulang, itu menjadi 4. Sama, 100% juga. Dan upahnya, tuannya berkata, mari ikut dalam kebahagiaan tuanmu. Upahnya sama, saudara-saudara. Karena dia kerja maksimal, yang 5, yang 2 juga kerja maksimal. Tapi yang dikasih 1 talenta, dia bilang, enak amat Tuhan saya. Dia cuma kasih 1 talenta sama saya, lalu dia mengharapkan 1 menjadi banyak. Ya, dia sudah mulai ngarang cerita, saudara-saudara. Ya, akhirnya dia pendem itu talenta. Dia tidak mau pakai, dia tidak mau gunakan itu talenta. Akhirnya perumpamaan itu berkata begini, ambil yang itu talenta 1. Ya, yang 1 talenta itu diambil. Lalu dikemanakan, saudara? Tuhan itu berkata, beri kepada yang 10 talenta. Ya, coba kalau saudara baca, perhatikan. Yang 1 talenta yang dipendem itu suruh diambil, lalu tuannya bilang berikan kepada yang mendapatkan 10 talenta, yang punya 10 talenta. Ya. Jadi saya cuma mau bilang, kalau orang setia, kenapa ada istilah orang sudah diberkati, makin diberkati lagi, makin ditambah lagi, makin ditambah lagi. Karena apa? Setia. Ya. Tadi setia dan sabar. Ya. Setia dan sabar.
Yang berikutnya, saudara-saudara, cara mengatasi pergumulan. Ya. Paulus kan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sebenarnya cara untuk mengatasi pergumulan adalah dengan memiliki iman. Ya, iman yang dengan tindakan, iman yang berbuat. Lalu kita menerima kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika iman, ya ketika kita beriman kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita karena Dia berjanji tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Dan kita minta kasih karunia Tuhan. Ya. Saudara ingat ketika Paulus berkata bahwa ada duri di dalam daging. Ya. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan lepaskan ini duri yang menyakitkan ini. Ya. Sampai 3 kali dia minta. Akhirnya jawaban Tuhan apa? Cukup kasih karuniaku bagimu. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau ada kasih karunia Allah, bukan hanya kita bisa bertahan, ya, kita bisa mengatasi persoalan demi persoalan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di firman Tuhan, simple. Yang penting kita imannya kita jangan goyah. Bagaimana supaya iman gak goyah? Kita harus terima benih firman Tuhan terus, karena firman itu yang akan menguatkan iman kita, ya, menghidupkan iman kita. Ya. Yesus pernah katakan bahwa bukan manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari firman. Ya, roti untuk makanan jasmani, tapi firman adalah makanan rohani. Ya. Kita pertahankan iman kita dan minta belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, biar itu berlaku buat kita. Ya. Ada orang yang sakit, lama dia sakitnya, tetapi dia tetap bertahan dan dia tetap bisa bersyukur di dalam kesakitannya itu adalah kasih karunia, saudara-saudara. Ya, itu adalah kasih karunia. Kalau kita mengalami kesulitan tetapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan, bisa mengucap syukur, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat sikap seperti apa. Ya. Kalau iman lalu disertai dengan tindakan, dengan perbuatan, maka itu akan membentuk sikap kita. Ya. Nah, iman dan tindakan melakukan kehendak Allah akan terlihat dari sikap kita, saudara-saudara. Ya. Mau tidak mau, ini harus ada dalam kehidupan kita. Ya. Sebagai orang yang percaya Tuhan, yang berpegang kepada firman Tuhan, yang ingin melakukan kehendak Tuhan, ya, pasti ini akan muncul, sikap ini akan muncul. Yang pertama adalah dari pertobatannya. Ya. Kalau saya bicara tentang pertobatan, saudara-saudara jangan berpikir saya orang sudah lama bertobat kok, bicara lagi khotbah lagi tentang pertobatan. Saudara, aduh, kalau saya melihat hari-hari ini banyak pendeta juga yang mesti bertobat. Ya, banyak pendeta juga yang mesti bertobat. Karena apa, saudara? Pertobatan ini bukan hanya awal kita mengenal Tuhan, ya, tetapi setelah kita menjadi milik Tuhan, ya, kita akan dimurnikan, ya, kita akan dikuduskan, kita akan diproses oleh Tuhan menjadi sempurna. Ya, itu dia, saudara-saudara. Jadi bukan cuma, ya minggu lalu saya katakan, bukan cukup kita berkata aku percaya sama Tuhan. Enggak cukup, saudara, harus ada tindakan. Dan tindakan yang untuk melakukan kehendak Allah membuat terbentuklah itu sikap, akan terlihat sikap dari apa? Pertobatannya. Ya. Kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan
yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya. Duka cita menurut kehendak Allah. Kalau karena kita melakukan kehendak Allah kita harus menderita, kalau karena kehendak Allah kita seperti berduka cita, ya, itu pasti akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin, saudara-saudara. Ya. Kita lebih baik lagi. Karena apa? Kita tahu itu adalah kehendak Allah. Ya. Itu adalah kehendak Allah. Tapi kalau penderitaan karena dosa kita, ya, kalau kita berduka cita karena dosa kita, ya, itu akan menghasilkan kematian. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalaupun kita harus menderita karena nama Tuhan, ya, menderita karena melakukan kehendak Allah, ya, pasti itu akan membawa kepada pertobatan. Ya. Kita lebih hari lebih dibaharui, lebih hari lebih kehidupan kita akan menjadi indah. Ya, saya perumpamakan ya seperti dari ulet yang menjijikan, ya, terus berubah menjadi kopong-pong, lalu menjadi kupu-kupu yang indah dan berwarna-warni. Ya. Kehidupan Kristen harus seperti itu. Ya. Semakin hari semakin berubah menjadi lebih baik. Ya. Ada pertobatan demi pertobatan di dalam kehidupan kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketaatannya kepada Tuhan dan firman-Nya Dia akan tunjukkan, saudara-saudara. Ya. Semakin kita tahu bahwa Allah kita yang memampukan kita menanggung segala perkara karena ada Dia yang bekerja di dalam hidup kita, harusnya sikap kita dalam ketaatan kepada Tuhan dan kepada firman-Nya semakin ditunjukkan. Ya. Karena ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, ini bicara tentang ketaatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Ya, kita akan lanjut. Waktunya kok cepat banget ya. Sudah hampir 10:30. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga. Tadi pertobatannya dibuktikan, dinyatakan. Yang kedua, ketaatannya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Yang ketiga, pengabdian. Ya. Pengabdian diri kepada Kristus. Ya. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita dibebaskan dari dosa. Ya, artinya bahwa dulu kita hamba dosa. Kita mengabdi kepada apa kata dosa kepada kita. Tapi sekarang, ya, karena kita tahu bahwa Allah yang membuat kita dapat menanggung segala perkara, harusnya akan muncul sikap kita, ya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita akan tunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan. Ya. Pengabdian kita kepada Tuhan tidak harus dipaksa, saudara-saudara. Atas pertolongan Tuhan, atas pengampunan Tuhan harus mendorong kita untuk kita mau mengabdi bagi Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya menjadi hamba dosa kita tinggalkan lalu menjadi hamba kebenaran. Yang memerintah kepada kita harusnya kebenaran. Ya, dalam Roma 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan
dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Roh Kudus, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Kita harus menjadi hamba kebenaran. Dan ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Betul? Ya, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Seperti saya katakan tadi bahwa kehidupan kita, ya, jasmani kita sudah pastilah, ya, karena itu dari zaman Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, mulai muncul ada semak duri, kamu harus bekerja payah, harus bersusah payah dan lain sebagainya, ya. Artinya secara fisik mungkin kita akan mengalami berbagai kesulitan, ya. Tetapi secara rohani, saudara-saudara, secara rohani, ya, Tuhan ingin supaya kita menjadi hamba kebenaran, ya. Kita melakukan kebenaran sehingga kita disempurnakan sampai kita dikuduskan, ya. Orang yang membangun, saudara-saudara, kata Paulus, ya, orang yang membangun itu ada macam-macam, ya. Ada yang membangun dengan jerami, ya, dengan sesuatu yang gampang terbakar, ya, dengan sesuatu yang gampang, yang tidak tahan lama. Berbeda yang membangun dengan emas perak, ya, akan teruji ketika api itu datang, ketika api pencobaan itu datang, itu akan teruji, ya. Jadi kehidupan ini mau tidak mau, saudara-saudara, kita harus diuji satu waktu. Ya, satu waktu kita harus diuji. Dengan apa kita membangun? Ya. Tapi kalau dasar kita adalah 3 ayat tadi, ya, ada Roh Allah di dalam kita. Ya. Kita tahu ada Roh Allah, artinya kita tidak sendiri, saudara-saudara. Kita perlu hikmat Allah, kita perlu tuntunan daripada Roh Kudus sehingga kita nggak nyasar, ya, kita bisa bertahan di dalam segala tantangan hidup ini, ya. Saudara-saudara, hari-hari ini, ya, Tuhan, kalau saudara mengikuti di dalam pendalaman Alkitab, kitab Daniel, ya, yang itu sekarang setiap Kamis, walaupun kadang-kadang karena masalah teknis, kadang-kadang ya di-upload Kamis, munculnya sampai hari Jumat, ya, karena teknis, ya. Tapi kita akan berusaha untuk lanjutkan itu sampai selesai, ya. Dan hari-hari ini sedang bicara tentang akhir zaman, ya. Sedang bicara tentang akhir zaman, ya, di mana Roh Kudus akan dicurahkan 2 kali ganda, ya. Akan dicurahkan 2 kali ganda. Jadi kalau saudara mengikuti pendalaman Alkitab itu ada kata kamu kuat, itu 1 ayat sampai 2 kali. Ya, artinya kekuatan yang double, kekuatan yang ganda Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi kita nggak usah takut menghadapi tantangan, masalah, pergumulan pada hari-hari ini, karena Tuhan akan kasih kekuatan yang ganda. Zaman Paulus cuma kekuatan saja, tapi zaman kita akhir zaman ini kekuatan ganda Tuhan akan berikan kepada kita. Karena itu kita tidak usah takut, ya, kita tidak usah takut. Asal Tuhan beserta dengan kita nggak usah bimbang, ya, nggak usah bimbang. Pasti Tuhan akan tolong kita, ya. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang pemusik untuk maju ke depan.
Kita katakan, ku tidak takut sebab kau besertaku.